Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para Romo, Bapak, Ibu, Suster, Bruder, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman muda, anak-anak, para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi pandemi ini. Semoga bisa tetap berkegiatan dengan gembira, sukacita, karena itu juga salah satu imun dalam tubuh kita di tengah situasi pandemi. Kita akan merenungkan bacaan-bacaan hari ini, dan mari kita menyiapkan hati kita. Kita hening sejenak sebelum kita mengawali permenungan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita mau merenungkan bersama gereja yang menjadi salah satu lambang kehadiran Allah di tengah dunia ini, yang begitu akrab dengan kita karena biasanya setiap minggu kita ke gereja. Hanya belakangan ini sudah hampir 1 tahun ini karena situasi pandemi kita tidak bisa ke gereja dengan mudah. Tetapi kita merenungkannya, kita bawa pengalaman-pengalaman sederhana kita, bahwa kita pernah ke gereja, perasaan bagaimana kita ada di gereja, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman berkesan yang ada pengalaman berkesan kita di gereja. Nah, semoga itu juga boleh menjadi salah satu pengalaman yang bisa kita bawa dalam permenungan hari ini. Namun mengawali permenungan kita, mari kita hening sejenak. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, mohon ampun untuk dosa dan kelemahan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur Engkau selalu menyertai hidup kami putra-putrimu. Terutama kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang dilambangkan dalam gereja-Mu yang kudus. Kami bersyukur kami boleh mendapat pengalaman-pengalaman yang beraneka ragam, dan itu meninggalkan pesan dan kesan di dalam hidup kami sehari-hari. Maka bimbing kami pada kesempatan hari ini merenungkan kembali pengalaman-pengalaman kami boleh dekat denganmu lewat gerejamu yang kudus. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam kemah suci, yaitu bagian yang paling depan, terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Kristus telah datang sebagai imam agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri.
Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah anak domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, kidungkan mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bait pengantar Injil. Aleluya, 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 aleluya. Bukalah hati kami ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Aleluya, aleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada bagian pertama ini saya mau ngajak kita merenungkan pengalaman-pengalaman kita yang sederhana. Boleh berdoa bersama dengan keluarga ataupun dengan kenalan, teman, sahabat di gereja, atau mungkin pengalaman kita pribadi ketika kita berdoa di gereja atau berkegiatan di gereja. Nanti di bagian kedua saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa kita sendiri punya rahmat imamat umum sebagai putra-putri Allah, orang-orang yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Di bagian pertama ini saya mau mengajak kita melihat-lihat kembali pengalaman-pengalaman kita datang ke gereja, berdoa di gereja, berkegiatan di gereja, atau mungkin di sekitar area gereja juga. Pengalaman apa sih yang berkesan untuk kita? Masih ada yang diingat atau tidak? Kalau sudah ada pengalaman itu, bagaimana perasaannya waktu itu? Bisa pengalaman yang meneguhkan, mungkin juga ada pengalaman yang mungkin kurang mengenakan, tetapi tidak masalah.
kita boleh ingat itu. Lalu kalau sudah mulai merasa-rasa waktu itu rasanya gimana ya. Nah, lalu mungkin buat kita sendiri gereja itu pada akhirnya buat kita mengilustrasikannya sebagai apa sih, atau mungkin maknanya gereja untuk kita pribadi itu apa sih? Apakah hanya sekedar menjadi tempat doa yang rutin dikunjungi setiap minggu, atau menjadi suatu tempat yang rutin kita kunjungi karena kita membantu pelayanan gerejawi, tetapi apakah itu punya makna personal untuk kita? Saya mau cerita sedikit pengalaman saya yang berkesan, yaitu ketika saya masih kecil, SD, SMP, ketika menjadi putra altar atau misdinar di paroki saya. Salah satu pengalaman yang berkesan adalah ketika saya bisa tidur di gereja. Ya, bukan pada saat misa, tetapi ketika perayaan Trihari Suci, dan pada umumnya atau biasanya kami pada waktu itu menginap di gereja karena tugas tuguran. Ya, pengalaman itu adalah pengalaman yang berkesan sekali untuk saya. Jadi waktu itu setelah selesai tugas tuguran, biasanya Kamis Putih, setelah perayaan Kamis Putih dilanjutkan dengan tuguran. Lalu biasanya sampai agak subuh ya. Dan misdinar yang bertugas bergantian. Nah, setelah tugas itulah saya dengan beberapa teman biasanya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah, tetapi menginap di gereja. Kadang kala tidur di aula, kadang tidur di sakristi, atau tidur di ruang misdinar. Ya. Tetapi juga pernah kami itu tidur di dalam gereja, di bangku-bangku deretan tengah ke belakang gitu. Biasanya ada dekorasi-dekorasi yang bertemakan Paskah ya. Entah itu gunung Bukit Kalvari, atau mungkin ilustrasi makam Yesus yang menghiasi di sekitar atau di kanan kiri dari panti imam. Nah, biasanya tidur di situ sambil lihat-lihat, wah bagus juga, tenang juga. Lalu kami akhirnya tidur di dalam gereja. Kalau saya tidak salah ingat kami berempat atau berlima. Yang teman-teman lain tidur di aula, kami berlima tidur di dalam gereja, di bangku-bangku di dalam gereja itu. Pengalaman itu tidak tahu ya, mungkin bisa dinilai bahwa itu tidak sopan, lalu mungkin juga kurang menghormati. Tetapi waktu itu kami tidur di sana setelah cerita-cerita, lalu menikmati tenangnya situasi di dalam gereja dengan adanya sedikit panorama berkaitan dengan kisah sengsara Yesus dan kebangkitan Yesus. Saya menikmati duduk di sana cukup lama, lalu ada rasa tenang, ada rasa nyaman, tentram, sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk tidur di dalam gereja. Sudah tidur di sini aja, enak, tenang, nggak empet-empetan, dan juga situasinya pun enak waktu itu. Setelah bertahun-tahun, bahkan ketika saya merenungkan dan menyiapkan bahan permenungan untuk hari ini, saya mengingat-ingat kembali, gereja bagi saya itu seperti apa sih? Mungkin dulu saya berpikir sebagai seorang anak dan pelayan Tuhan, sebagai putra altar waktu itu, rasanya ada di gereja itu menyenangkan, dekat dengan orang tuanya. Namanya putra altar itu kan pasti, namanya putra pasti ada bapaknya. Nah, kami hanya berpikir, atau mungkin secara pribadi saya berpikir bahwa ada bertugas di gereja itu dekat dengan orang tua, dekat dengan rumah sendiri. Jadi ada rasa tenang, ada rasa nyaman. Itu adalah pengalaman kecil, pengalaman sederhana saya
Tidak tahu Bapak Ibu punya pengalaman apa. Boleh direnungkan, boleh disarikan untuk pondasi iman kita. Kenapa saya mau mengangkat ini? Saya mau mengajak kita merenungkan di bacaan pertama digambarkan bagaimana penulis surat kepada orang Ibrani memberikan gambaran ada yang namanya kenisah kudus. Ada bagian-bagiannya di mana sang imam itu mempersembahkan kurban, entah itu juga menyampaikan doa-doa permohonan dari umat. Dan dalam tulisan tadi, imam agung itu adalah Yesus Kristus yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk penebusan dosa-dosa kita. Tetapi itu ada di dalam suatu kenisah, gambarannya tadi ya, ada ruang kudus, masuk lagi ada ruang maha kudus. Nah, gambaran ini mirip sekali dengan gereja kita, di mana sebagai suatu bangunan kita tahu gereja kita ada bagian-bagian tertentu. Ada panti umat, ada ruang, mungkin sudah ada ruang adorasi, ada ruang pengakuan dosa, ada panti imam, ya panti imam itu ada banyak, ada altar di sana, ada tabernakel, ada mimbar, ada sakristi, ada apa lagi? Ada bagian-bagian, ada ruang-ruang tertentu yang dikhususkan untuk bagian-bagian tertentu pula. Ruang pengakuan dosa ya untuk pengakuan dosa, ruang adorasi untuk adorasi, dan ruang utama gereja kita ada panti imam dan panti umat, tempat umat berdoa dan berkumpul di sana. Nah, gambarannya mirip seperti gereja kita. Tetapi pertanyaannya bukan hanya sebagai suatu gedung, tetapi di sana juga menjadi simbol tertentu. Kenisah yang digambarkan dalam surat kepada orang Ibrani adalah suatu tempat yang disimbolkan, ya, tempat di mana Yesus mempersembahkan kurban demi penebusan dosa-dosa kita umat manusia. Artinya apa untuk penulis? Kenisah itu punya makna bahwa menjadi salah satu umat beriman yang ditebus oleh karena Yesus Kristus. Kenisah itu bentuknya seperti apa? Mungkin gambarannya adalah seperti kenisah pada zaman Yesus pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan refleksi gereja kita pun juga merefleksikan bagaimana ada simbol-simbol tertentu atau ilustrasi-ilustrasi tertentu mengenai suatu gambaran gereja kita. Saya hanya mau mengambil satu artikel dari Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium, artikel yang ke-6. Nah, di artikel tersebut disampaikan adalah aneka gambaran gereja. Ya, gereja itu digambarkan seperti apa? Yang pertama, gereja itu dilambangkan sebagai kandang, ya, sebagai kandang yang pintunya itu cuma satu, ya, dan pintu itu adalah Yesus Kristus. Gambaran gereja sebagai kandang yaitu adalah ketika kita menganggap bahwa diri kita itu sebagai domba-domba dan Yesus juga sebagai pintu sekaligus juga sebagai gembala kita. Itu bisa kita lihat di Yohanes bab 10. Gambaran Yesus sang gembala yang baik. Itu satu, bahwa gereja adalah kandang, tempat di mana kita domba-domba boleh mengalami perjumpaan dengan sang gembala utama kita, Yesus Kristus. Gambaran yang kedua itu seperti sebuah tanaman yang kental atau mungkin pernah kita dengar adalah gambaran pohon anggur. Yesus sebagai pokoknya, kita sebagai cabang-cabangnya, ya. Dan cabang-cabangnya bisa berbuah dan berdaun. Nah, karena hidup dari pangkal pohon tersebut. Dan
pokok atau pangkal dari pohon itu adalah Yesus Kristus. Itu gambaran yang kedua. Ada pula gambaran yang ketiga, itu adalah gambaran gereja sebagai bangunan Allah, rumah Allah, atau kenisah kudus. Seperti yang tadi dituliskan di surat kepada orang Ibrani. Ada bangunan yang jelas, ya. Ada bangunan yang nyata dengan ruang-ruangnya itu. Seperti kita sekarang ini, kalau kita melihat gereja itu sebagai suatu bangunan, ada bentuknya, gitu. Dan itu bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga menjadi suatu lambang ikatan keluarga Allah. Namanya rumah Allah, kita datang ke rumahnya sebagai satu keluarga. Jadi bukan hanya bangunannya kita ada di sana, tetapi gambaran sebagai satu keluarga Allah. Gambaran berikutnya yang keempat itu adalah gambaran Yerusalem yang turun dari atas. Ya, kita tahu bahwa Yerusalem itu adalah kota kudus yang digambarkan nanti pada saat akhir zaman ada Yerusalem yang baru, dan itu digambarkan adalah gereja. Gambaran berikutnya adalah gereja sebagai bunda kita, gereja sebagai mempelainya Kristus, ya. Kristus sebagai mempelai laki-laki, lalu mempelai perempuannya siapa? Yaitu adalah gereja, gereja kudusnya. Dan kita sebagai anak-anak Allah lahir di dalam gereja itu. Artinya lahir, bukan lahir secara lahiriah ya, tetapi di dalam iman. Lahir dari ibunda kita. Tentu nanti lewat rahmat baptisan yang akan kita renungkan pada bagian kedua berkaitan dengan imamat umum itu. Gambaran berikutnya yang sampai sekarang terus dihidupi adalah gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Ya. Bahwa Yesus sebagai kepala, kita menjadi anggota-anggotanya, dan itu semua terjadi karena kita hidup di dalam satu roh. Kalau di dalam Lumen Gentium artikel yang ketujuh dikatakan, ya, sebab berkat baptis kita menjadi serupa dengan Kristus, karena dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita dengan Kristus punya ikatan sebagai suatu tubuh mistik. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, itu adalah gambaran-gambaran gereja, ilustrasi-ilustrasi gereja yang diajarkan oleh Konsili Vatikan kedua kepada kita. Artinya apa? Gereja sebenarnya punya makna tersendiri, punya gambaran yang khas yang bisa dihidupi dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu tergantung dari pengalaman kita. Kita bisa mengambil dari ajaran gereja tersebut, tetapi kita juga bisa merenungkan secara personal. Oke, kembali kepada pertanyaan di awal, secara personal gereja itu buat saya seperti apa? Apakah hanya sebagai tempat doa yang secara rutin saya datangi setiap minggu, sehingga sekarang ketika masa pandemi tidak bisa ke gereja itu seperti ada yang kurang? Nah, atau menjadi semacam kantor pelayanan kita, ya, bisa jadi. Atau mungkin memang ada perasaan bahwa saya sebagai anak Allah, dan itu adalah rumah saya sebagai anggota keluarga Allah. Atau mungkin punya pengalaman atau perumusan-perumusan yang lain. Maka saya mau mengajak di bagian yang pertama ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, gereja yang sekarang ini mungkin secara sulit kita sulit datang ke gereja karena situasi pandemi, dan hanya bisa kita lihat dari layar televisi atau layar handphone kita. Apa sih maknanya gereja itu bagi saya secara personal, bagi kita secara personal? Apakah gereja itu punya nilai, punya makna? Boleh mengambil dari ajaran gereja, tetapi juga bisa merumuskan dan mengilustrasikannya secara personal berdasarkan pengalaman
perasaan-perasaan yang muncul di dalamnya, dan itu bisa dirumuskan sebagai salah satu kekayaan iman kita dalam menghayati kehidupan menggereja kita. Maka kita syukuri, kita boleh menjadi satu tubuh bersama dengan Kristus, bisa tinggal, bisa datang, bisa memandang gereja sebagai rumah Allah yang kudus. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik. Kalau tadi di bagian pertama kita sudah mencoba mengingat kembali dan juga merasa-rasa bahwa kita ternyata sadar atau tidak sadar sebagai umat beriman punya kedekatan personal dengan gereja, yang bukan hanya sebagai tempat yang kita kunjungi wajib setiap minggu, atau mungkin yang sekarang cuma bisa kita pandangi lewat layar live streaming. Tentu bukan itu saja, tetapi bahwa itu semua yang kita rasakan dan kita alami membantu pertumbuhan kita di dalam iman sebagai anak-anak Allah, sebagai satu keluarga. Gereja yang menjadi simbol rumah Allah dan kita anak-anak Allah yang beribadah di dalamnya memiliki kedekatan batin. Buat saya itu adalah suatu kekayaan rohani yang patut terus-menerus kita sadari, sehingga walaupun situasi pandemi seperti ini, kedekatan kita, hanya keterbatasan kita tidak boleh datang ke gereja, tetapi kita masih memiliki pengalaman, memiliki kesan, dan juga mungkin menjadi buah-buah rohani yang boleh kita syukuri di tengah situasi pandemi. Itulah gambaran gereja yang coba kita renungkan dan kita rasa-rasa kembali. Supaya apa? Supaya semuanya itu tidak hilang begitu saja, tetapi ternyata boleh menjadi sesuatu fondasi iman kita dalam hidup iman kita sehari-hari. Saya mau melanjutkan permenungan kita pada bagian yang kedua, berkaitan dengan bagaimana gereja itu menampilkan dirinya begitu dekat dengan kita. Salah satunya lewat imamat. Nah, bukan soal imamat romonya, tidak, tetapi lebih pada suatu rahmat imamat umum yang kita terima karena baptisan. Yang tadi di dalam gambaran-gambaran gereja menurut Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium, bahwa karena di dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Basicnya menjadi imamat umum. Tapi saya mau cerita dulu. Ada dua cerita. Cerita pertama ini adalah ketika saya rapat Dewan Paroki Harian DPH. Lalu ada perdebatan soal bagaimana siapa nanti yang akan bergabung dalam panitia pembangunan gereja. Wah, gitu kan. Lalu diskusilah kita di dalam rapat itu. Lalu muncullah satu nama seorang bapak. Nah, bagaimana kalau si bapak A ini gitu? Lalu semua berdiskusi, bapak ini itu sudah membantu di bagian ini bela rasa, bagian di TGKP, bagian di prodiakon. Nanti juga masuk menjadi salah satu jadi salah satu tim penggerak untuk tahun refleksi di paroki. Apakah juga akan dimasukkan ke dalam panitia pembangunan gereja? Lalu berdiskusi. Ada satu bapak dari dewan berkata, bapak ini
memiliki kapabilitas yang tinggi. Nah, dengan kemampuannya, dengan pengalamannya pasti dia mampu. Tetapi Bapak ini punya semangat pelayanan yang tinggi sehingga semua mungkin dia akan terima. Apakah tidak sebaiknya kita sebagai Dewan Paroki Harian juga memberikan batasan sehingga Bapak tersebut ya tidak terlalu terbebani dengan apa yang ya misalnya terbebani dengan kepanitiaan yang baru. Mungkin kita bisa memilah. Terjadilah diskusi seperti itu. Saya yakin di beberapa paroki Bapak Ibu dan para romo yang mendengarkan permenungan juga akan mengalami seperti ini. Ending ceritanya tidak saya ceritakan, tetapi saya mau melihat bahwa pengalaman ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan hidup kita sehari-hari di gereja ada orang-orang yang punya kapabilitas tinggi, memiliki keterbukaan diri yang begitu luas sehingga siap dipakai untuk pelayan gereja di berbagai macam kesempatan. Itu pasti kita menemukan orang-orang seperti itu di lingkungan paroki kita. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, saya mau cerita bagaimana saya di keluarga dididik oleh papa saya. Jadi kami tinggal bertiga, papa, mama dengan saya gitu ya. Lalu kami biasa doa bersama. Dan setiap kali berdoa itu selalu dapat giliran gitu ya. Doa terutama doa malam. Karena kalau doa pagi pasti saya tidak akan memimpin, saya tidak akan bangun waktu itu. Ya, malas. Nah, tapi kalau doa malam itu selalu digilir. Jadi tergantung siapa hari itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi karena bertiga itu pas. Ya. Senin misalnya Senin dengan Kamis papa, Selasa dengan Jumat mama, Rabu dengan Sabtu saya yang memimpin. Nah, walaupun sudah dibuat jadwal, tetapi kadangkala yang memimpin tetap papa. Karena apa? Karena kadangkala saya sebagai anak ya masa anak yang mimpin gitu. Lalu mama saya. Nah, mama saya apalagi udahlah kalau mama yang mimpin tuh paling enak karena paling doa malam itu hanya dipimpin dengan 3 kali salam Maria, 1 kali doa Bapa Kami, doa permohonan, kemuliaan selesai. Itu paling favorit karena paling singkat. Tapi kalau papa itu bisa macam-macam. Bisa novena lah, bisa rosario lah, bisa apa. Yang buat saya waktu itu masih anak-anak, wah, kadangkala doa kok lama sekali ya Tuhan gitu ya. Nah, pengalaman ini pengalaman yang sangat sederhana saya alami dan saya sangat bersyukur sekarang ketika jadi imam itu boleh menjadi salah satu fondasi kekuatan doa saya. Tetapi pengalaman kecil itu bagaimana dididik kami bertiga itu bisa saling memimpin doa. Walaupun cuma marilah berdoa, kita doakan malam ini 3 kali salam Maria dan 1 kali Bapa Kami. Ya gitu. Lalu dibuka dengan tanda salib, selesai. Yang penting punya keberanian, punya keterbukaan untuk melayani yang lain, memimpin yang lain. Nah, dari 2 cerita ini saya mau menceritakan apa Bapak Ibu dan para sahabat Oase Rohani Katolik. Itu semua adalah buat saya percikan-percikan sederhana bagaimana gereja itu menampilkan diri. Gereja yang bukan cuma bangunan. Gereja yang bukan cuma sekedar ilustrasi. Gereja yang bukan cuma sekedar kewajiban. Ya. Tetapi suatu gereja yang hidup, bagaimana di dalamnya sebagai anggota tubuh Kristus, anggota tubuh mistik Kristus, menyadari betul bahwa disertai oleh Roh Kudus yang sama dan mendapatkan karunia serta rahmat yang khas dan beraneka ragam sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Jadi
suatu percikan sederhana bahwa gereja itu mencoba menampilkan diri. Ya, coba memimpin, coba mengajar, coba mendoakan, mungkin juga menjadi penyembuh. Mungkin juga hanya menjadi pendengar bagi yang berduka. Ya, menjadi pelayan kedukaan. Nah, ada banyak sekali bidang, dan salah satunya adalah tadi, bagaimana setiap dari kita keluarga punya kesempatan untuk melayani, lalu juga mungkin juga memimpin, mungkin juga beraneka ragam karunia dan rahmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dasar dari itu semua adalah apa? Adalah rahmat baptisan yang membuat kita menjadi anak-anak Allah dan anggota gereja. Suatu imamat umum. Imamat umum ini adalah imamat yang kita terima karena berkat berkat baptisan. Sementara imamat, sakramen imamat, jabatan imamat seperti saya, lalu juga para imam, lalu juga Bapak Uskup. Nah, itu semua adalah imamat jabatan yang diterima karena rahmat sakramen tabisan imamat, dan bertugas menjadi pelayan-pelayan gerejawi yang mengkhususkan dirinya secara utuh untuk gereja. Nah, sementara yang imamat umum ini, semua orang yang dibaptis itu punya rahmat imamat ini. Nah, imamat ini tergantung diaplikasikan atau tidak, disadari atau tidak. Kenapa? Dengan imamat ini gereja itu makin tampak bahwa diri kita bisa melayani satu dengan yang lain. Nah, kalau kita melihat dalam bacaan Injil tadi, bagaimana Yesus itu disamperin sama keluarganya. Padahal itu Markus baru bab ketiga, masih cukup awal, ya. Tetapi Yesus sudah dipandang tidak waras. Gitu. Yesus mau diambil oleh keluarganya karena ini mungkin seperti orang gila. Sudah ada berita-berita yang tidak baik tentang Yesus. Nah, kalau kita merenungkan selama 1 minggu ke belakang, sejak Senin yang lalu sampai dengan hari ini, hari Sabtu 23 Januari, kalau kita merunut itu ke belakang, bacaan-bacaan, kita melihat bahwa Yesus sudah mulai berkarya. Dan dalam karyanya itu ada sesuatu pembaruan. Nah, ada mukjizat, ada pengajaran, ada pandangan yang cukup mendobrak pada waktu itu. Sehingga banyak orang mengikuti Yesus. Itu orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ya. Sederhananya saja, dengan adanya kerumunan seperti itu yang tidak mungkin terjadi sekarang, ya. Bahkan kalau ada kerumunan sekarang kita sudah dicurigai. Kalau Yesus ada kerumunan banyak, itu sudah menjadi omongan, kan. Kita pun juga ada kerumunan sedikit ramai, di sana itu ada apa sih? Oh, tenang, ada misa lingkungan. Di sana ada apa sih? Oh ternyata di sana sedang ada kawinan. Ya. Kalau ada di lingkungan orang-orang yang mayoritas Muslim, di sana ada apa sih? Oh, sedang ada tahlilan, gitu. Adanya kerumunan itu sudah menjadi salah satu bahan pembicaraan. Apalagi kalau kerumunan itu dalam masa yang besar dan ternyata ada pandangan-pandangan miring lainnya. Bisa saja itu terjadi pada Yesus pada waktu itu yang sudah mulai mengajar, melayani banyak umat. Dan kemarin, sebelum bacaan hari ini, Yesus memilih 12 rasul. Dari antara sekian orang banyak yang mengikuti, Yesus memilih 12. Ya, 12 orang. Nah, artinya apa? Dengan memilih dan menetapkan ke-12 itu, Yesus sedang menetapkan suatu komunitas baru yang mungkin akan menjadi teman seperjalanan pewartaan Yesus, yang akan menjadi murid, yang menjadi pribadi-pribadi yang sangat dekat melihat kerajaan Allah dalam diri Yesus.
entah itu lewat pengajaran, entah lewat sikap hidup, bahkan dalam sengsara sampai kebangkitan. 12 orang yang melihat sangat dekat bagaimana kerajaan Allah boleh tampak dalam pelayanan keseluruhan hidup Yesus. Nah, Yesus menetapkan, memilih 12 orang itu mungkin juga menjadi salah satu komunitas baru. Dan dengan demikian keluarganya dan masyarakat mulai membicarakan, ini kok ada sekte baru dari mana ya? Setelah Yohanes Pembaptis ini ada lagi ini yang namanya Yesus ya. Seperti itu. Maka orang mulai membicarakan, mulai was-was, mulai berpandangan miring ya. Kalau sekarang itu mungkin ada netizen dan ada orang yang julid membicarakan Yesus. Nah, itu bisa ada. Maka mungkin berefek buruk sehingga gambarannya Yesus menjadi pribadi yang tidak waras, lalu Yesus ditarik oleh keluarganya dalam tanda kutip. Tetapi saya tidak mau melihat itu bahwa Yesus sesuatu yang tidak waras, bukan itu. Tetapi di belakang itu Yesus sedang membangun suatu komunitas baru, komunitas kerajaan Allah dengan memilih ke-12 rasul. Orang-orang yang dipilih dan ditetapkan untuk menampilkan gereja setelah zaman Yesus. Ya, kita tahu di antara 12 itu nanti ada yang mengkhianati. Tetapi setelah mengkhianati ada yang menggantikan. Yudas Iskariot akan digantikan oleh Matias. Nah, ada 12 orang ini yang begitu dekat mengikuti perjalanan hidup Yesus, yang ditetapkan menurut saya bukan hanya sekedar bahwa untuk menjadi penyerta dan pendamping, tetapi mereka sungguh-sungguh menjadi murid yang melihat gurunya menjadi umat yang merasakan kerajaan Allah begitu dekat dalam pribadi Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mau menarik itu kepada pengalaman baptisan kita yang membuat kita memiliki rahmat imamat umum itu. Mungkin kita juga sedang dipilih atau sedang menghidupi hidup seperti para murid yang dekat dengan konteks Yesus waktu itu. Yaitu adalah supaya kita melihat, merasakan, dan kemudian mewartakan kerajaan Allah. Itulah imamat umum. Dan imamat itu, makanya tadi di awal saya bilang, bagaimana kita merasakan gereja, karena gereja adalah rumah Allah salah satunya. Salah satu tempat kita merasakan kehadiran Allah. Karena apa? Karena itu juga menjadi salah satu pondasi yang menggerakkan dan menghidupi imamat umum di dalam diri kita. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membangunkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita punya rahmat imamat umum karena baptisan. Kita menerima Roh Kudus, Roh yang menyertai Yesus, juga Roh Kudus yang sama menyertai hidup kita. Imamat itulah yang pada akhirnya ada dan tinggal di dalam kita. Sehingga apa? Kita bisa membantu dan melayani orang lain. Nah, kita merasakan Tuhan, kita mengalami Tuhan, dan kita melayani Tuhan lewat sesama. Dalam lingkup yang paling kecil, yaitu tadi, keluarga kita. Nanti kalau sudah keluarga, mungkin lingkungan RT dalam hidup sehari-hari, atau mungkin dalam lingkungan gereja, wilayah, seksi, mungkin juga jadi anggota dewan, paroki harian, atau juga mungkin diperbantukan untuk memperkaya arah gerak keuskupan. Banyak dari kita bisa seperti itu. Itu semua karena apa? Bukan cuma karena kita, tetapi justru itu karena rahmat imamat yang boleh kita terima karena baptisan kita. Saya mau mengutip satu hal sederhana, tapi mungkin ini sangat kaya sekali yang boleh kita rasakan. Dalam Lumen Gentium artikel yang ke-8 tentang gereja yang kelihatan dan sekaligus rohani, saya tertarik begini yang ingin saya bagikan.
Dengan demikianlah gereja kendati memerlukan upaya-upaya manusiawi untuk menaikkan perutusannya, perutusan Tuhan, didirikan bukan untuk mengejar kemuliaan duniawi, melainkan untuk menyebarluaskan kerendahan hati dan pengingkaran diri juga melalui teladannya. Demikianlah gereja kendati memerlukan upaya-upaya manusiawi untuk menaikkan perutusannya, didirikan bukan untuk mengejar kemuliaan duniawi, melainkan untuk menyebarluaskan kerendahan hati dan pengingkaran diri juga melalui teladannya. Ya. Jadi ada kemampuan-kemampuan manusiawi kita, pengetahuan-pengetahuan manusiawi kita yang dipakai untuk pelayanan, yang dipakai untuk memperkaya pelayanan gereja, dan juga mungkin langkah-langkah pastoral dalam konteks paroki kita masing-masing. Tujuannya bukan untuk kita, tetapi supaya itu bisa disebarluaskan lebih baik. Dan yang penting adalah yang terakhir, juga oleh karena keteladanannya. Artinya apa? Bukan cuma mengajarkan, bukan cuma menampilkan yang baik saja, bukan cuma ngomong-ngomong aja, tetapi keteladanan. Artinya yang diajarkan juga dihidupi. Itu semua diresapi dari mana Bapak Ibu? Saya mau mengajak bahwa di atas kemampuan-kemampuan, skill-skill kita yang sangat baik, ternyata Tuhan telah sudah memberikan kepada kita suatu pondasi yang sangat kokoh dalam hidup rohani, yaitu bahwa kita semua berkat baptisan memiliki imamat umum. Dengan imamat umum inilah yang dipadukan dengan kemampuan-kemampuan manusiawi kita, ditambah dengan keterbukaan hati kita dan kerendahan tadi di dalam teks Konsili Vatikan kedua Lumen Gentium, diperkaya sehingga kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita boleh menjadi gereja yang hidup, gereja yang kecil, di mana kita hadir, kita boleh menunjukkan wajah Kristus. Harapan saya, kita boleh menjadi seperti ke-12 Rasul Yesus, yang dipilih menjadi suatu komunitas besar, suatu komunitas yang kecil, sederhana, tapi boleh belajar dari Kristus terus menerus dan boleh mewartakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan keteladanan hidupnya, keterbukaan hati kita dan juga pengingkaran diri. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Kita sadari bahwa pondasi karunia rohani yang boleh kita terima oleh karena baptisan itu mendasarkan kita punya imamat umum, dan kita boleh menjadi gereja kecil yang menampilkan wajah Kristus secara sederhana dalam konteks kita masing-masing, dari lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang paling besar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa bahwa kita semua punya karunia itu. Gereja yang pertama tadi kita sudah renungkan adalah tempat kita merasakan Tuhan, tempat kita berkenalan dengan Yesus, tempat kita boleh mengalami banyak hal secara rohaniah. Yang kedua, bahwa kita disadarkan kita punya rahmat imamat itu, dan kita bekerja sama dengan apa yang sudah Tuhan kasih, dengan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kita yang terus kita kembangkan, juga untuk menampilkan kerajaan Allah. Bantu gereja, bantu pewartaan gereja, dan juga mungkin juga kita bisa mulai dari keluarga kita masing-masing. Sebelum kita tutup, dengan doa dan berkat, harapan saya semoga Bapak Ibu tetap sehat semuanya, sahabat-sahabat Oasa Rohani tetap bergembira, penuh sukacita, damai sejahtera. Pokoknya di tengah situasi pandemi tetap boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan lupa dengan gereja, jangan lupa untuk tetap berdoa. Semoga pengalaman dan refleksi kita pada hari ini memperkaya iman kita. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita, kita berdoa, dan nanti kita tutup mohon berkat dari Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mengenang kembali bahwa Engkau boleh hadir lewat gereja-Mu yang kudus, lewat sakramen-sakramen, tetapi juga lewat pengalaman-pengalaman personal di mana kami boleh mengalami kedekatan dengan-Mu. Kami boleh mengalami kenyamanan, kami boleh mengalami ketenangan, itu semua. Semoga itu boleh menjadi kekuatan rohani kami untuk tidak selalu berpaling dari-Mu, agar kami tetap teguh mengalami segala tantangan dan cobaan, terutama di tengah situasi pandemi. Kami bersyukur pula karena rahmat baptisan, di mana kami boleh menerima karunia Roh Kudus. Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan boleh juga menjadi anggota gereja, di mana kami boleh dipanggil untuk menjadi murid dan juga pewarta kerajaan-Mu yang kudus. Maka ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas kami, tugas-tugas, niat-niat baik, tanggung jawab hidup yang Kau percayakan kepada kami. Semoga boleh kami perkaya dengan segala kemampuan yang Kau karuniakan kepada kami demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudariku, Bapak Ibu, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan Orinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk
umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua.